Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, selamat malam. Masih seger? Saya sudah misa 2 kali hari ini. Harusnya saya yang nggak seger gitu ya. Kalau mau merefer dari pengalaman Injil dulu, 12 rasul hari ini yang hadir, sudah mandi? Jadi harusnya nggak usah basuh kaki lagi ya. Yang pertama, yang kedua, siapa yang akan jadi Judas Iskariot? Pilih sendiri ya. Nah, hari ini sebetulnya saya mau khotbah lebih dalam, bukan mau membuat Anda tidur, tapi batu loncatan untuk Anda masuk di awal triad suci lebih dalam lagi. Nah, sebetulnya kalau kita mau melihat misa perjamuan Tuhan yang di dalamnya ada misa Krisma dan misa Kamis Putih hari ini, sebetulnya kita tuh mengenangkan yang namanya 5 misteri iman. 5 supaya paham. Yang pertama adalah misteri pelayanan lewat pembasuhan kaki para murid. Misteri yang kedua adalah Ekaristi, dasar misa kudus. Maka hari ini sebetulnya hari diciptakannya atau awal Ekaristi. Yang ketiga adalah misteri kasih, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Misteri yang keempat adalah imamat, dasar tahbisan. Maka misa Krisma kemarin itu kami para imam itu membuat lagi pembaruan janji imamat kami. Yang kelima adalah misteri kenangan sengsaranya, Memoria Passionis. Itu 5 misteri yang sebetulnya harus dipahami. Kalau berarti di sini gampang bawa pulang. Misteri ini apakah Anda sudah perjuangkan atau belum? Nah, misteri ini ada yang spesial lagi, ada teladan yang coba untuk dilukiskan atau teladan yang mau dipraktekkan oleh Yesus dengan dimensi 4K. Maka Yesus sebagai guru hari ini mengungkapkan teladan yang berdimensi 4K. Kayak yang pertama adalah teladan kasih. Kayak yang kedua adalah kerendahan hati. Kayak yang ketiga adalah ketulusan. Yang keempat adalah kesederhanaan. Nah, ini 2 poin besar ini saya mau jelaskan dalam 3 langkah. Oh, udah ya, jelas ya. 4 misteri, 4 dimensi K, lalu 3 langkah yang mau saya khotbahkan hari ini. Langkah yang pertama, dengarkan baik-baik. Ini lebih dalam dari apa yang Anda pikirkan. Bapak Ibu, teman-teman, orang tuh mengatakan bahwa sebuah gambar lebih bernilai daripada ribuan kata-kata. Sebuah gambar itu lebih bernilai dari ribuan kata-kata. Dan ungkapan itu seringkali ditemukan dalam kebenarannya dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai contoh misalnya, untuk menjelaskan cara kerja sebuah mesin yang rumit atau mencari alamat yang sulit, kita biasanya mempergunakan yang namanya skema, diagram atau peta. Betul ya? Untuk menggerakkan hati orang untuk berbagi kepada anak-anak miskin yang menderita kurang gizi cukup dengan menampilkan gambar seorang anak yang kurus kering, kelaparan, bahkan yang terbaring di pinggir jalan. Untuk memotivasi orang untuk saling mencintai dan memajukan perdamaian, kita cukup menampilkan gambar-gambar yang menunjukkan yang namanya kekejaman perang. Contoh. Dan ternyata gambar itu juga bisa berbentuk cerita atau kisah. Bisa juga berwujud tindakan simbolis. Nah, kisah motivasi itu lebih menarik ternyata daripada serangkaian nasihat. Maka Bapak Ibu yang punya anak yang sering menasihati dan tidak didengarkan, mungkin bisa mengambil pola ini. Bentuklah dengan cara motivasi, karena lebih menarik dibandingkan nasihat yang bagi anak-anak itu bosan mah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ditutup telinga kirinya, keluar dari bawah. Plak gitu ya. Artinya jangan-jangan memang nasihat untuk zaman sekarang sudah tidak lagi menyenangkan. Karena itu dalam pengajarannya Yesus guru kita banyak mempergunakan kisah perumpamaan. Dan kita tahu banyak kisah perumpamaan yang maknanya begitu dalam. Untuk mengajarkan tentang kerendahan hati, Yesus ngapain? Yesus mengambil seorang anak kecil dan menjadikannya sebagai sebuah model.
Dan dalam perjamuan terakhir Yesus memakai tindakan simbolis untuk menyampaikan pesannya hari ini. Tindakan yang tidak lazim yang hari ini kita akan saksikan dan membuat para murid itu bertanya-tanya. Lazimnya Bapak Ibu teman-teman, yang membasuh kaki itu para pelayan kepada tuannya atau murid kepada gurunya. Tapi dalam Ekaristi kali ini perannya ternyata dibalik. Seorang guru agung, bahkan putra Allah, berjongkok di depan para murid dan membasuh kaki mereka, membersihkan debu kotoran yang menempel di kaki mereka. Hari ini saya dicapar itu bongkok pinggang saya sakit banget. Karena pembasuhan kakinya itu setara dengan lantainya. Jadi pemberhentian baru ketiga bergeser, saya sudah, Tuhan, inikah sakitnya begini? Itu ya. Semoga hari ini saya nggak encok lagi ya. Artinya tanpa kata-kata Yesus hari ini mengungkapkan sebuah tindakan yang luar biasa. Sebuah tindakan yang luar biasa yang tidak masuk akal dalam kepala kita. Dan juga pada akhirnya menghebohkan. Dan sebuah tindakan simbolis itu Tuhan memberikan penjelasan yang sangat singkat sebetulnya. Hendaknya kamu saling melayani. Sebuah keteladanan memang lebih bermakna dan bernilai daripada 1000 nasihat. Keselamatan dan kedamaian baru terwujud bila kita saling melayani. Dan kebahagiaan sejati dirasakan bila kita itu saling berbagi. Berbagi yang baik, bukan berbagi hinaan, bukan berbagi cacian yang seringkali gampang kita keluarkan. Melayani dan berbagi adalah wujud kasih. Maka mencintai itu sederhana, berawal dari senyuman dan kedamaian hati. Kalau Anda itu dengan mudah mencela orang dalam media sosial, dalam grup, WhatsApp dan sebagainya, harusnya Anda dengan mudah juga mencintai. Karena mencintai juga awalnya mudah dengan senyuman dan kedamaian hati. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, seorang murid itu bertanya kepada guru kebijaksanaan. Guru, bagaimana kita semua para murid dapat mewujudkan secara konkret nasihat untuk saling mencintai dan melayani. Jadi ada sebuah kebingungan dari para murid guru tersebut. Bagaimana caranya? Dan mengapa guru, kekerasan dan kebencian justru lebih dominan dalam dunia ini? Tidak usah jauh-jauh Anda melihat dunia di luar seiman Anda. Hidup seiman Anda juga banyak yang menjadi contoh dari hal-hal kebencian dan kekerasan. Kekerasan verbal, kekerasan tulisan, kekerasan orang menghina secara langsung, dan itu banyak dalam hidup beriman kita. Bahkan banyak orang yang merasakan bahwa ternyata menjadi murid itu bukan salib yang Tuhan beri dalam hidupnya, tetapi malah ditambah hal-hal yang eksternal, orang lain yang memperburuk salibku. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan malah agama lain, bukan malah sahabat-sahabat kita di luar agama kita yang membuat kita menjadi sangat sulit, tetapi malah sebetulnya orang-orang yang seiman dengan kita, yang dengan mudah mencela, dengan mudah menyinyir, dengan mudah mengatasi bahkan membantai seseorang semaunya sendiri. Bahkan Anda tahu kan, otak itu lebih cepat dibanding otak itu lebih lama dibandingkan tangan. Media sosial, mau WhatsApp dan segala macam, orang dengan gampang untuk mencela. Betul? Dengan gampang. Mungkin doa kita, Tuhan semoga otakku pindah ke tangan. Mungkin supaya aku bisa berpikir ulang sebelum saya mengetik sesuatu untuk mencela, bahkan untuk memaki orang lain. Ini yang harus dipelajari, bahwa ternyata kalau mudah untuk mencela, dan saya menawarkan ternyata mencintai juga itu mudah dan sederhana, berawal dari senyuman dan kedamaian hati. Maka ini yang menjadi penting. Mengapa? Lalu guru itu mengajak para muridnya untuk ke sebuah tanah lapang di pinggiran desa. Dan sore itu ternyata cuacanya sangat-sangat cerah dan menyenangkan. Tanah lapang itu beberapa anak itu asik bermain. Ada yang berkejaran, ada yang bercanda, ada yang bermain lompat-lompatan dan berbagai macam isinya. Dan suasananya yang tercatat dan terlihat adalah suasana yang sangat menyenangkan.
penuh dengan suara gelak tawa, teriak kegembiraan, dan sang guru berkata, "Lihatlah anak-anak itu, para muridku. Mereka bisa menikmati kegembiraan karena mereka melihat kawannya itu sebagai teman bermainnya." Kata kuncinya ini dalam langkah yang kedua. Lihatlah anak-anak itu. Mereka menikmati kegembiraan karena mereka melihat kawannya sebagai teman bermain. Mereka sangat saling membutuhkan, dan kehadiran temannya dibutuhkan agar permainan itu dapat dilakukan. Ditantang lagi sama gurunya, "Tetapi para murid-muridku, aku bisa mengubah suasana yang penuh kegembiraan itu menjadi suasana yang penuh dengan tangisan." Lalu guru tersebut memanggil agar anak-anak itu mendekatinya. Sang guru mengeluarkan segenggam uang koin dari sakunya sambil mengatakan, "Anak-anak, uang ini akan kusebar dan kalian boleh memperebutkan dan memilikinya." Kemudian guru tersebut menyebarkan segenggam uang koin tersebut ke tengah anak-anak, dan anak-anak mulai berebutan. Ada yang saling mendorong, saling menginjak-injak, ada yang saling memukul. Dan suasana kegembiraan itu berubah menjadi suasana kemarahan, dan mulai terdengar jeritan tangis dan bentakan kemarahan. Lalu guru itu berkata, "Lihatlah sekarang anak-anak itu. Mereka berebut untuk mendapatkan koin itu. Mereka saling mendorong, memukul dan melukai tanpa berpikir ulang. Mereka melihat temannya yang dulu sebagai kawan, sebagai saingan yang harus disingkirkan. Dan kawan-kawannya tidak lagi dibutuhkan kehadirannya, tetapi malah menjadi gangguan dan ancaman. Dan pada saat itulah muncul yang namanya kebencian, muncul yang namanya sakit hati, dan muncul yang namanya dendam." Bapak Ibu teman-teman, mau tidak mau saya harus mengatakan, hidup kita itu ditentukan oleh sudut pandang. Hidup kita itu ditentukan oleh sudut pandang. Cara kita memandang sesama itu juga menentukan sikap dan tindakan kita kepada mereka. Hanya bila kita memandang sesama secara positif, yakni sebagai teman seperjalanan yang kehadirannya kita butuhkan, hanya bila kita berpikir, menduga dan berharap yang baik dan tidak berprasangka buruk, serta tidak melihat sesama sebagai saingan sehingga kehadirannya mengganggu dan harus disingkirkan, barulah kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan untuk saling mengasihi. Itu langkah yang kedua. Maka Bapak Ibu hati-hati dan teman-teman, kita seringkali bertindak dan bersikap dan merasa seolah-olah korban, tetapi sebetulnya kita menjadi biang kerok untuk mengorbankan orang lain. Maka saya harus mengatakan dengan tegas hari ini, pepatah Latin mengatakan, Anda tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain dari apa yang tidak Anda miliki. Maka kalau Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, itulah yang ada dalam diri Anda dan dalam hati Anda. Kalau Anda berbagi hinaan, cacian, gosipan, bahkan luka-luka, itulah yang ada dalam diri Anda. Maka saya mau mengajarkan kepada Anda berbagi. Jangan cepat untuk emosi dan memaki orang lain. Karena sebetulnya ketika Anda berani untuk mengerem itu dan memakai empati Anda terbantu untuk mengatasi dan memperlakukan orang yang sakit itu menjadi orang sahabat Anda. Camkan baik-baik ini. Oh, Romo mah teori. No. Banyak hal Tuhan mempersilakan kepada saya untuk tidak membalas apapun yang mungkin umat lakukan kepada saya sebagai imam.
Apakah saya teori? Tidak. Pergulatan batin sebagai pribadi. Lalu kalau misalnya tanya gini, Romo apakah Romo tidak boleh balas? Boleh aja sih. Tapi saya menentukan dan memilih sikap untuk tidak membalas karena memahami siapa orang tersebut. Itu langkah yang kedua. Paham dulu ya. Nah, langkah yang terakhir. Bapak Ibu teman-teman, saya tuh membaca spanduk promosi sekolah yang tidak ada di Cirebon ya, supaya netral ya. Ntar Anda cari lagi. Visi misi nulis begini: menyiapkan lulusannya yang siap bersaing di dunia yang semakin kompetitif. Keren ya? Itu visi misinya nih. Lumrah nggak? Lumrah nggak menurut Anda? Lumrah ya? Iya, betul lumrah. Karena udah sering banyak yang pakai itu. Tapi pertanyaan refleksinya begini, Bapak Ibu teman-teman, kita mulai memakai cara pandang refleksi kita. Nah, bukankah bersaing itu berarti menciptakan musuh? Membangun semangat yang namanya rivalitas yang saling mengalahkan dan juga menghancurkan. Bukankah semangat persaingan itu menjadikan kehadiran orang lain sebagai pengganggu dan ancaman yang harus disingkirkan? Dalam refleksi saya, mengapa tidak diubah menjadi mempersiapkan lulusannya untuk siap dan bisa bekerja sama menciptakan dunia yang nyaman untuk semua orang? Sama nggak? Beda ya? Kacau Anda. Visi misinya menyiapkan lulusannya untuk siap bersaing di dunia dan yang semakin kompetitif. Kalau saya punya sekolah, saya begitu saja. Menyiapkan lulusannya untuk siap dan bisa bekerja sama menciptakan dunia yang nyaman untuk semua orang. Karena orang yang pintar tuh banyak, Bapak Ibu. Saya yakin juga di BM banyak orang yang pintar. Pintar apa ya saya nggak tahu ya, pintar ngomong, pintar celah gitu ya. Pokoknya yang pintar banyak. Tetapi yang sulit kadang-kadang adalah bekerja sama. Maka di akhir saya mengatakan bahwa kisah sang guru yang membasuh kaki murid-muridnya mau mengajak kita untuk mengubah sudut pandang kita bahwa sahabat-sahabatku adalah teman seperjalanan yang kehadirannya aku butuhkan. Mereka adalah bagian dari hidupku yang membuat hidupku lebih bermakna, lebih penuh dan lebih membahagiakan. Titik. Anda bisa mencari dan merenungkan dalam posisi apapun. Mau langkah yang pertama silakan, langkah yang kedua silakan, langkah yang ketiga silakan. Dipahami? Mudah ya saya ngomong ya, tapi enggak. Capek nulisnya saya. Saya harus berjuang mengetik dengan hati yang gundah gulana. Saya harus meletakkan dalam posisi refleksi yang tepat dan berjuang untuk mendoakan Tuhan semoga aku nggak masuk dalam pencobaan ini. Dan itu yang saya bagikan hari ini. Maka selamat merenung, selamat untuk melihat 5 misteri besar hari ini dan melihat teladan yang berdimensi 4K yang sebentar lagi kita akan saksikan dan membayangkan bahwa simbol 12 rasul hari ini adalah simbolku yang juga dibasuh oleh Tuhanku sendiri. Kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya kita hari ini dalam perayaan Ekaristi ini sungguh dikuatkan dan semakin terinspirasi untuk berani berbagi kasih, berbagi pengalaman yang baik dan juga pada akhirnya mampu menjadi pelayan dengan saling membasuh kaki satu sama lain.